Kepada Al Ustaz Muhammad Aris MPD dipersilakan. Terima kasih Ustaz Abdul Qadir Jailani yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku orang tua kami Bapak Puja Hasto, dan saya hormati selaku orang tua kami dan nenek kami Bunda Salma, orang tua kami juga Papi Zainal, dan sahabat ada Pak Taufik, ada Pak Hari Suryanto yang rumahnya di Ufuk Timur, dan Pak Ucon. Dan di sini yang saya hormati Ustadz Abdul Qadir Jailani, Pak Ustadz DMPD, dan Pak Ustadz Vicky. Pak Ustadz Vicky itu alumni Gontor, jadi beliau itu low profile banget ya. Banyak ilmunya, makanya harus benar-benar sering tanya sama beliau. Baik, Ustadz Qadir, Pak Qadir, ini berapa menit saya? Oke, anak-anakku, bertemu di acara sanlat ya, pesantren kilat. Yang perlu diketahui bahwa pesantren kilat ini gudangnya ilmu. Jadi anak-anak mendapatkan ilmu secara kilat, tapi pemahaman juga dengan kilat, gitu loh. Harus dipahami dengan faedah-faedah yang benar-benar bermanfaat untuk kehidupan di masa akan datang. Oke, kali ini saya akan bedah materi soal syair. Syair tentang kitab Ala Tanalul Ilma illa bisittatin wa akhiri. Tapi waktunya cuma 15 menit, mungkin hanya 3 noto nanti saya akan jabarkan. Mudah-mudahan bermanfaat, berbuat bekal ilmu anak-anak semuanya demi menuntut ilmu ya, karena ini ilmu tentang ta'lim ta'alim. Oke. Boleh. Barangnya Ustaz Fikri. Oke, teman-teman, anak-anak, sebelumnya persiapkan buku tulis dan alat bolpennya. Nanti dicatat, kalau perlu dijadikan status SW setiap hari. Baik, Pak Qadir, langsung ya. Kita akan baca dulu nazmnya dari nazm 1 dan nazm 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'iha bibayani zaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa innal qarina bil muqarini yaqtadi ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'iha bibayani zakari wa irsin wa wa bulghatin wa irsyadi usadin wa tulid zamani anil mar'i la tas'al wa sal'an qarini fa innal muqarini yaqtadi. Sebetulnya syair ini ada 15 noto. Cuma kalau dibedah semua mungkin butuh satu hari. Mudah-mudahan 3 noto memberikan manfaat yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'am majmu ya habibayan.
Kalau kita artikan secara Jawa, ini dulu saya di madrasah Komarudin waktu kecil itu suka mengartikan dalam bahasa Jawa. Mungkin di sini Bapak Bujo saya akan bacakan. Artinya, ala dan sedatin. Elingo dak hasil ilmu angin 6 perkara. Saumbi ka'amajmu aihabi bayani. Bakal tak ceritake kumpul kanti pertelo. Artinya dalam bahasa Indonesia. Angil ya. Perhatikan, harap ditulis ya. Ingatlah, arti bahasa Indonesianya, ingatlah, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan saya jelaskan. Silakan duduk dengan baik dan hasanah. Artinya kalian duduk perhatikan dengan baik secara terperinci. Oke, lanjut tanggung kedua. Ini intinya. Zukair wa hirsin wastibarin wa bulgotin. Rupane limpat lobo sabar ono samone. Wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Lan piulangi guru. Guru itu ustad. Pak guru, para dosen, ustad, tak itu guru semuanya. Lan sing suwe mangsane. Artinya adalah bahasa Indonesianya. Cerdas, semangat, sabar dan biaya. Biaya. Bu Salma, ini bang kalau masalah biaya. Serta petunjuk guru dan masa yang lama banget. Nah, ini saya akan terangkan, saya akan tafsirkan bahwa orang menuntut ilmu syaratnya itu di nandom yang kedua, dia harus cerdas. Cerdas di sini adalah tuntutannya setiap hari harus belajar. Setiap hari harus belajar. Belajar itu tidak harus lama setiap hari. Yang penting rutin, asal sedikit tidak masalah. Yang penting sedikit asal rutin. Tidak perlu satu hari kejar target. Misalkan anak-anak semua besok mau ujian UTS ini. Waduh, kejar setoran apa? Kejar target belajar dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Akhirnya kesiangan. Itu tidak baik. Cara-cara teknik belajar seperti itu sangat-sangat zalim kalau menurut saya. Coba bayangkan anak-anak, setiap hari aja buka buku itu paragraf ilmu yang sudah kalian dapatkan dari guru-guru kalian. Setiap hari rutin. Saya yakin dan di sini para guru kalian yakin kalian akan jadi anak yang cerdas. Jadi ilmu itu rutin untuk dibaca, bukan rutin hanya untuk sekali dibaca, tapi sering setiap hari dibaca walaupun sedikit. Karena Allah dan Rasulullah Muhammad SAW sayang pada hamba dan umat Nabi Muhammad rutin asal sedikit daripada sekali tapi tidak rutin. Semangat, sabar dan biaya. Harus dengan semangat ketika keluar rumah menuju ke sekolah. Harus dengan hati yang patriot gitulah. Hati yang benar-benar ingin memperjuangkan ilmu yang ingin diraih. Tidak boleh kita mengeluh, apalagi jika tidak ada pandemi. Itu kami selaku pengajar di sini kadang-kadang melihat siswa-siswi yang terlambat. Alasannya cukup aneh. Cukup aneh alasannya. Satu, Pak kesiangan Pak. Pak motor saya bocor. Pak saya tadi malam ada acara, akhirnya saya kesiangan. Itu semuanya alasan yang hanya untuk menghapuskan ilmu. Jika terlambat, bilang saja Pak saya terlambat, mohon maaf, selesai. Alasan tersebut itu kayak semacam kalian diagungkan oleh hal-hal yang memang mustahil. Kita paham kalian terlambat, tidak perlu kalian ucapkan alasannya apa. Kalau terlambat ya terlambat, itu maksudnya semangat patriotisme. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu artinya mengeluh. Alasan-alasan klasik kalau orang bilang sekarang. Lanjut, sabar. Inti dari menuntut ilmu adalah sabar. Di dunia ini tidak ada yang instan. Memang tidak mungkin dunia ini, tapi tidak ada yang instan. Anak-anakku semuanya,
Kalau kita mencari rezeki, kalau kita mencari uang, mencari harta, mungkin di satu detik dapat, ya benar. Tapi kalau ilmu, kalian pengen jadi presiden, hanya nuntut satu ilmu satu hari, dapat nggak kira-kira? Tidak dapat. Harus memenuhi kriteria bertahun-tahun untuk ilmu, rutin. Ketika guru mengajarkan depan papan tulis di depan kalian semua di kelas, jangan sampai ada yang mengeluh bahwa guru ini bete banget sih ngajarinnya, apalagi pelajaran matematika nggak paham saya pak, mendingan gak usah belajar deh, cepat pulang pak, kita main game aja. Itu semuanya artinya kalian tidak ikhlas atau tidak sabar untuk mencari ilmu. Tetap perhatikan, gunakan indera pendengaran kalian, gunakan indera penglihatan kalian, dan gunakan indera perasa atau hati. Karena mencari ilmu tidak semudah yang kita pikirkan. Banyak orang-orang desa, saya masih ingat ya Pak Ustadz, saya masih ingat Pak Ustadz Fikri, mungkin Pak Ustadz juga udah pernah dengar ya, almarhum Romo Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau dulu muhtasyar ilmu, sosok kiai yang ketika meninggalnya saya juga nangis itu. Jadi karena beliau luar biasa untuk Indonesia. Beliau pernah mengatakan, banyak anak-anak orang desa, anak-anak orang kampung itu sukses karena hatinya bersih, karena jiwanya tidak pernah mengeluh. Artinya apa tafsirannya? Banyak orang-orang yang tidak mampu secara materi, mereka tidak mampu, miskin, bahkan tidak punya apa-apa, tapi kebanyakan anaknya sukses, jadi orang, jadi menteri, jadi kiai, jadi ustadz, jadi orang besar, karena hatinya bersih. Kalian tahu orang kampung, bukan saya membedakan antara orang kampung dengan orang kota. Orang kampung itu bisa dilihat tidak ada mobil, sawah setiap hari, bahkan ke sawah pun pakai sepeda ontel. Kalau di kota enggak, emang jarang ada orang ke kantor pakai sepeda ontel. Tapi kalau di kampung, kantornya sawah pakai sepeda ontel, tapi sabar mengayu, sabar menyekolahkan anaknya, membiayai ngaji anak. Tapi itulah kunci yang utama. Banyak orang-orang anak desa itu sukses, kita tahu ya, mungkin ada yang kenal sosok si anak singkong yang punya Transmedia. Siapa Pak Ustadz? Akbar Tanjung. Oh, Khairul Tanjung. Maaf saya Khairul Tanjung. Waduh, bisa itu mana tempe ya? Akbar Tanjung tuh anggota TC ya? Anggota DPR, Iya. ketua DPR. Si anak singkong, bapaknya dari desa, hanya petani singkong, tapi anaknya sekarang beliau menjadi orang terkaya terurut di Indonesia. Karena itu orang tuanya belakang anaknya ikhlas, prihatin itu benar-benar ketika Bapak Khairul Tanjung ini belajar, ingat orang tuanya. Ketika beliau ingin melakukan dosa, selalu ingat dalam hatinya, ya Allah, saya ingat orang tua, saya sekolah hanya untuk orang tua, saya beribadah hanya untuk orang tua. Ketika ridho orang tua ada, ridho Allah pasti ada. Makanya kaitkan sesuatu dengan orang tua, lihat wajahnya. Ketika kalian melakukan hal yang malas, ingat wajah orang tua, betapa sedihnya, betapa lelahnya mereka mencari ilmu, mereka mencari uang untuk membiayai kalian semuanya. Itu ya anak ya, itu kunci utamanya. Baik, kemudian biaya, ini terakhir, biaya. Ya kita nggak usah ingat lagi bahwa di era sekarang, apalagi anak-anak kecilnya, jangan sampai kalian itu mengeluh, Pak, dikit-dikit biaya, dikit-dikit bayaran, dikit-dikit semesteran. Jangan, biaya kok dikit-dikit gitu ya. Itu adalah salah satu keluhan hati, ilmu kalian tidak bermanfaat. Ilmu itu mahal, tidak ada ilmu yang gratis. Semua ilmu pasti butuh uang. Mungkin kalian pernah berpikir bahwa, Pak, kalau anak pelajar atau siswa yang dapat beasiswa, Pak, itu juga pakai uang. Mereka dibayar dengan apa? Ya dengan uang. Tidak ada yang gratis.
Makanya jika kalian ingin menjadi orang sukses, jika kalian ingin menjadi orang yang pintar, cerdas, dan sabar, ingat, semua kembali kepada orang tua dan ibadah kalian masing-masing. Background kalian harus menjadi anak-anak yang benar-benar patriot, berjuang. Masa depan saya, masa depan kalian itu pasti sudah bisa mengukur sendiri. Jadi orang patriotisme itu susah. Kalian tahu arti patriotisme? Berjuang. Yang namanya perjuangan baik, tidak ada yang tidak rugi. Maaf, yang namanya perjuangan patriotisme tidak ada yang rugi. Semua butuh hal yang memang berfaedah. Itu. Karena ada pepatah mengatakan berakit-rakit dahulu, benar-benar ketepian. Ada juga syair dalam bahasa sabar itu. Sabar memang pahit, tapi manis buah akhir. Ini pepatah yang sering digunakan orang-orang hebat. Kalian memang sabar sekarang ya. Kalian harus mengetahui bahwa capek Pak nyari ilmu Pak, capek Pak ke sekolah Pak, biaya Pak, bensin, belum saya kuota segala macam. Tidak pernah, jangan sampai ngeluh seperti itu. Istighfar, dalam hati ucapkan, ya Allah, mungkin semua ini nanti Allah ganti dengan kesuksesan saya. Mungkin nanti orang tua saya diluaskan rezekinya. Karena semua itu tidak ada di dunia ini Allah kasih cuma-cuma. Semua terkait dengan amal ibadah kalian, perbuatan orang tua kalian. Kalau didasar dengan keikhlasan, kesabaran, Allah ganti semuanya. Allah akan ganti, bahkan berkali-kali lipat. Jangankan di dunia, di akhirat pun Allah ganti. Jelas. Itu ya. Terakhir, terakhir, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fainal qarini bil muqarini yaqtadi. Jotakon sangka wong siji tawono kancane. Krono sak temen ikan kanca manut kang kancane. Nih, nanti ketiga nih. Tentang jangan tanya kepribadian seseorang, tapi lihatlah temannya. Karena sesungguhnya teman mengikuti kelakuan temannya. Ini yang sering nongkrong tidak jelas, yang sering berteman sama orang-orang yang tidak ada faedahnya, harap sekarang berarti kita melarang kalian harus berteman dengan siapa. Tapi ingat, ilmu itu bisa buyar, ilmu itu bisa terhapus apabila kita berteman sama orang yang tidak berfaedah. Apabila kita berteman sama orang yang tidak memiliki manfaat dalam pertemanan. Carilah teman yang membawa kita keberkahan, membawa kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam sampai selamanya. Contoh sedikitlah sebelum saya akhiri. Kalian nongkrong malam-malam, nggak jelas. Nongkrong di sahur orang tidak jelas, merokok, kadang-kadang ngobrolin nggak jelas, tidak membicarakan soal pelajaran, tidak membicarakan soal kebaikan. Kalau ilmu yang terbuang seperti itu, kalian setiap hari sebelumnya negara satu dari jam 7 sampai jam 2 siang, berapa jam yang dihabiskan ilmu? Sedangkan akhirnya malamnya kalian nongkrong sampai jam 12 malam, tidak ada hasilnya, hanya bergurau belaka, main game gak jelas. Itu ilmu bisa hilang. Ingat itu, ilmu bisa hilang lantaran kalian tidak paham kan setiap harinya itu ilmu hilang seperti itu. Makanya ikatlah ilmu, jangan seperti mengikat onta di padang pasir memakai tali pita. Itu kata Sayyidina Ali. Ilmu kalau tidak diikat seperti onta yang cuma ditempelkan di pohon tapi tidak dikencang, akan lepas. Cari onta itu susah di padang pasir. Sama dengan ilmu. Nyari ilmu gampang, tapi susahnya nyari ilmu susah, tapi lepasnya gampang. Oke, itu sampai detik terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih kepada Pak Ustaz Muhammad Aris Ademaki yang sudah memberikan materi pada hari ini. Itu mudah-mudahan materinya bermanfaat dan bisa diamalkan. Karena waktu juga yang memisahkan, sebelumnya kita tutup dulu dengan membaca doa yang mudah-mudahan yang tadi dari awal hingga akhir kita mendapatkan ilmu dan segala apa yang kita niatkan di awal tadi diijabah oleh Allah.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sholli wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa qira'atana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana wa tamin taqsirana wa tamin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shaghara ya Ghani ya Amin. Ya Ghani ya Hamid ya Ghani ya Hamid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada semua pemateri, Bapak Ustadz Rustandi, Bapak Ustadz Vicky, Bapak Ustadz Muhammad Aris. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan menjadi ladang amal jariah juga buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.